Koperasi Pedagang Pasar. Ketua Umum Bapak Haji Musnal, CME Ketua 1 Haji Musyarif. Iya Pak. Oh, udah ketemu kita ya. Iya pasti. Ketua 2 Bapak Alius. Dari Pasar Cipulir Pak. Dari mana? Pasar Cipulir. Oh, Cipulir. Ketua 2 Bapak Haji Sudirman. Pak, dari Pasar Cipulir. Bensil Bendahara Ibu Wahyuni. Ya, saya di Pasar Ramadjati Pak. Oke, saya ditemani oleh Bu Ratu dan lainnya. Langsung aja silakan Pak, apa yang bisa disampaikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wagub yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas dan Pak. Pertama, kami bersyukur atas kesempatan ini. Pak Wagub sudah memberikan waktu buat kami untuk bersilaturahmi, beraudiensi dalam rangka mungkin mengenal lebih dekat Pak Wagub dan Puskopas sendiri. Pak Wagub yang saya hormati, bahwa pada hari ini kami hadir bersama pengurus Puskopas. Kalau pasar kita kan sebagaimana Pak Gubernur Wagub ketahui ada 123 Pak. Ya. Tapi koperasi kita terdaftar ada 125 orang, 125 kopas. Yang aktif sekitar 80 kopasan. Di setiap pasar satu? Ya, di setiap pasar satu, dan ada sekitar 40 kopas lagi dalam pembinaan kami. Kita sedang melakukan revitalisasi, baik pembentukan organisasi ya, maupun mempersiapkan badan hukumnya. Insya Allah Puskopas nanti akan bantu. Problem kami di Puskopas dan pasar ini Pak Wagub adalah masalah regenerasi. Pedagang pasar itu regenerasinya agak lambat, tidak seperti yang kita harapkan, termasuk dari Kopas dan Puskopas. Ini sedang kita pacu, Puskopas sedang mencoba ini untuk menata ulang organisasi ini biar ke depan ya kami yang sudah 60-an ini bisa mencari bibit kader-kader yang baru. Ya, yang kedua, yang karena di pasar itu, samping itu Pak Wagub, problem kita di pasar atau di koperasi adalah juga samping regenerasi adalah soal SDM dan soal permodalan usaha, dan apalagi saat COVID ini rata-rata ini dampaknya luar biasa buat pedagang-pedagang kecil, terutama di pasar-pasar kita ini yang membutuhkan kerja. Alhamdulillah ini mudah-mudahan ini nanti ada kebijakan pemerintah provinsi mungkin melalui dinas koperasi bisa menyalurkan dana bantuan program lah pinjaman kecil itu yang murah dan bisa dinikmati oleh pedagang. Karena mereka kalau nggak salah saya tahun 2017 itu sudah ada digulirkan tapi nggak terrealisasi dulu waktu periode lalu. Jadi mudah-mudahan harapan kami juga bisa terkabulkan ini harapan kami. Dan tiga juga nanti mungkin insya Allah bulan Agustus Pak Wagub bila memungkinkan suasana waktunya kita mengadakan rapat anggota nanti sekaligus kami tadi juga mengundang Wagub berkenan nanti hadir dan membuka acara kita bersama nanti. Masalah COVID ini kita selalu dilibatkan oleh dalam pasar daya. Kami selalu aktif, termasuk menampingi Wagub di setiap kunjungan terakhir ke negara dan domestik dan sebagainya. Dan kami juga mencoba turut memberikan peran serta bersosialisasi masalah COVID yang harus direspon oleh pedagang. Tapi betapapun pedagang kita adalah bervariasi, beragam. Yang kata Bu Kepala Dinas tadi agak kesulitan memenuhi kita ingatkan. Tapi alhamdulillah karena kita di pasar tiap hari kita coba ambil itu Pak. Kami dalam membangun operasi terakhir ini Pak, kami alhamdulillah sudah mulai banyak aktivitas Pak, dan kami juga sangat dibantu oleh direksi pasar ya. Karena bagaimanapun ya Bu ya, pasar itu adalah hak pengelolaan pasar ya, kami banyak dibantu, dan justru pasar ya memberi kesempatan kepada kita untuk menempati kios-kios yang mungkin tempat untuk kantor-kantor koperasi. Inilah barangkali Pak Wagub nanti teman-teman ada yang menambahkan. Saya berharap dan saya lihat Pak Wagub juga sangat intensif ke pasar, dan kita sambut baik lah. Kehadiran Pak Wagub itu akan memberikan semangat dan perhatian dari pedagang. Mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan iklim ekonomi lebih baik lagi.
kita juga sedang membangun Pak Wagub, memang bersama dengan Kementerian Koperasi juga nih Bu sekarang melakukan dan LPDB Pak Wagub, karena LPDB sekarang sedang giat dan akan menyalurkan dananya. Kita insya Allah minggu depan akan ketemu dengan Direktur LPDB untuk bagaimana kopas-kopas ini dapat diberikan pinjaman, dan statement Pak Menteri adalah tanpa jaminan. Nah ini sangat dinantikan oleh pedagang. Bagaimana dalam 3 bulan terakhir ini kesulitan pedagang bisa digairahkan kembali usahanya. Samping juga gitu Pak Wagub, secara rutin berkala kita melakukan pengobatan gratis sebelum COVID dan juga terakhir kita setiap minggu turun ke pasar melakukan pembagian sembako dan karcis ke setiap pasar-pasar, terutama pasar-pasar berskala kecil ke bawah Pak Wagub. Mungkin nggak ke Tanah Abang, mungkin nggak ke MSD, mungkin nggak ke pasar kecil yang memang di DKI masih banyak teman-teman kita pedagang tuh memang yang hidupnya dari hari ke hari adalah dari hasil hari ke hari. Kalau dia tutup 3 hari, maka 3 hari itu dia akan membuka celengannya untuk hidup. Ini kita coba, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi insyaallah kami juga siap nanti mungkin dengan Bu Palinas sekali ketemu nanti hal apa barangkali yang mungkin ini Bu Palinas dan Pak Wagub adalah soal pendidikan. Ya koperasi agak terasa berkurang sekarang. Pendidikan koperasi bergerak-gerak dengan profesi. Padahal dulu sangat setiap tahun tuh 2 kali 3 kali kita ini mungkin juga di programnya bisa kita dimulai supaya kami bisa melakukan pengkaderan dan program sistem dan digitalisasi pada anak-anak kami, saudara kami yang berbakat. Dan kami kalau ada peluang pendidikan itu kita akan kirim, kami sudah batasi tidak boleh yang kirim yang lebih tua, harus yang mengerti dengan komputerisasi dan lain sebagainya. Jadi itu barangkali Pak Wagub, nanti mungkin ada teman-teman yang menambahkan 1-2, silakan. Saya kira sebagai pengantar itu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua dulu di masjid. Alhamdulillah. Kami dari Kopas ada beberapa usaha yang kami lakukan, seperti kerjasama dengan kita saja membangun pasar dari Lenteng Agung, Nandia ini, pasar Kalibaru. Sekarang lagi diberikan kesempatan oleh Pak Dirut Sawah Barat. Nah, Itu pernah dibangun mana aja Pak? Lenteng Agung dulu Pak. Tahun berapa Pak? Tahun 12. ya 2008 2009 lah. Itu pasar apa satu di sini nih? Lenteng Pulau yang awal. Tolak Barat juga, Puskopa juga yang awal. 30 tahun? Ya 2006. Terus apa juga? Gondang dia yang pojok sini itu 2010. Kalibaru 2011. Nah ini dikasih kesempatan lagi kemarin Sawah Barat, tapi lagi mengerjakan TPS. Insyaallah Sabar, tahun? Sekarang sekarang 2020 Pak. Apa cuma baru ini? Ya. Keterlibatan sejauh mana Kopas? ya semuanya dikelola Kopas Pak, dan di pasar itu Kopas kita libatkan terutama dalam inventarisasi pedagang, pemindahan TPS dan inventarisasi pedagang TPS dan lokalisasi tempat itu pedagang aktif, karena kalau nggak kita lewatkan nanti akan kesulitan kita dalam membangunnya. Sejak awal kita libatkan Kopas-Kopasnya, makanya pentingnya adanya Kopas-Kopas satu diantaranya itu. Sehingga kalau tidak dengan organisasinya pedagang itu akan sulit nanti ya. Paling tidak menjembatkan keinginan pedagang dengan pemerintah daerah itu perannya mungkin diantaranya di situ Pak Wagub. Tambahan Pak Wagub, itu ada tiap Kopas juga mengelola simpan pinjam. Puskopa juga mengelola simpan pinjam. Nah, itu tambahan yang barangkali. Dan lain-lainnya mungkin ada usaha-usaha yang komoditi dari Bulog yang kita salurkan, ada operasi pasar dan bantu yang selama ini diberikan kepercayaan oleh pemerintah, khususnya Pemda, untuk menyalurkan kayak gula, beras, bawang putih, macam-macam sembako. Ya. Iya. Nah, Pak ini yang tadi pasar-pasar ini berapa lantai? Rata itu dua lantai. lantai. Dua lantai. Terus pembiayaannya gimana? Pembiayaan
BNI Pak, mohon maaf ini Bank kita nggak, Bank DKI-nya nggak mau. Kita memanfaatkan Pak Rogo. Jadi koperasi nunjuk perusahaan gitu. Iya. Nggak Iya. bisa. Nunjuk perusahaan kredit ke bank. Kalau tidak, proses coba itu dalam fisiknya, dalam pembayarannya, pedagang itu kita sepakati dengan kontraktor, dia bayar 20% di awal, mencicil. Iya. Nah, setelah 80% ini di backup oleh Bank BNI, selama ini Bank BNI. Jadi 10% itu sepenuhnya mereka kredit murah ke Bank BNI. Dapat kur Pak. Faktor yang murah. Kur, ya. Oh gitu teknisnya. Iya. Nah ini kita dulu mencoba dengan Bank DKI, belum sampai-sampainya Bank DKI untuk membiayai pasar. Hampir 1 Pak kita Majestic di mana itu tuh yang dibiayai oleh Bank BNI itu. Nggak pernah ya. Nah, belum pernah Bank DKI. Kalau bisa nih Pak ini, mohon maaf nih Bank DKI bisa terjun ke pasar-pasar untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan ini Pak. Karena kami kesulitan juga untuk mencari modal-modal kerja yang mungkin ya 100-200 juta untuk itu. Kalau jaminan mereka pada banyak kios-kios mereka. Oke, alhamdulillah. Ya, Ibu silakan apa lagi? Ya, ini Pak, kami kebetulan yang ada di pasar ini sekarang pedagang sudah mulai digitalisasi Pak, sudah melakukan perdagangan online Pak. Jadi Udah online. sudah kami pedagang juga sudah melakukan Online berapa persen? penjualan online bisa 40% Pak. Pedagang online 40% online. Iya. apa ditaruh di antar Online dengan siapa kerjanya? Ini Pak, kalau kami dibuatkan website oleh PT Pasar Jaya Pak. Jadi di setiap pasar itu ada webnya yang berjudul belanja online Pasar Jaya. Oke, terus kalau belanja online kan dia bisa aja Bapak dari pasar Persik pokoknya Ya. ya. bisa aja dibelanjanya ke pasar Cipulir, ke pasar Senen loh. Iya, bisa Kalau Pak. di online. Iya, bisa Pak. Waktu saya mau beli daging pokoknya emang saya tahu tuh dari pasar mana. Tahu? Iya, tahu. Pasar Kan dekat, ada Pak. pasar terdekat. Hah? Ada Pasar Pak. dekat. Oh, pasar dekat. Iya. Kalau saya nentuin sendiri saya maunya beli di pasar Bayoran lama. Bisa Pak. Bisa. Nanti kita tokonya Pak. Ada kan? Ada. Jadi kami dibuatkan oleh itu Pak. Ya, tapi kan nggak selalu yang terdekat yang dipilih kan? Iya. Ya. Bebas Pak, contohnya kami yang di Keramajati melayani juga Pak sampai kebayaran lama, sampai kebayaran baru, tergantung pemesannya. Alhamdulillah Pak, kita sudah mulai online pedagang-pedagang kita. Online mudah apa susah? Iya Pak, kalau kami mudah Pak, kan kami tidak pakai e-commerce Pak, langsung melalui WhatsApp Pak. Iya, iya betul. Kalau melalui e-commerce kan lama Pak, mungkin pengirimannya bisa 2-3 hari. Tapi kalau melalui WhatsApp, hari ini dipesan, 2 jam kemudian sudah sampai di pelanggan Pak. Ini pakai Gojek. Ya, Kalau punya antri Pak, punya anak. Ya, jadi sepertinya bukannya manual sih, seperti tidak masuk dalam sistem ya. iya, Dashboardnya cuma untuk mini doang. iya, Habis itu dia langsung hubungi pedagang. iya. Itu aja oleh pasar jaya yang siap. Pasar Jaya cuma bantuin etalasenya aja. Ya, tapi Pasar Jaya juga Ini website sama ini doang, selebihnya langsung berhubungan. Ya, langsung. Di situ dia ada ininya, ada nomor telepon masing-masing kios. Iya, ada Pak. Tapi Pasar Jaya sudah mencoba menyiapkan juga untuk drivernya Pak. Namanya shipper yang disiapkan oleh Pasar Jaya. Jadi ongkosnya lebih murah Pak, ongkirnya. Jadi radius 5 kilo itu hanya 5.000 dari Pasar Jaya. Lebih murah dari Gojek Pak. Oke, ada lagi Bapak? Saya kira cukup Pak. Cukup ya? Ibu ada tambahan dulu? Cukup Pak, cuman tadi sudah ngobrol-ngobrol masalah pasar yang selama kita turun 3 hari ini Pak, dengan ASN kemarin itu sering agak menyulitkan kita Pak, karena mereka pengunjung lebih taat daripada pedagang Pak untuk pakai masker. Iya. Tapi tetap kita keliling dari lantai ke lantai Pak, kios ke kios untuk mengingatkan pedagang. Tadi saya sudah minta tolong untuk ada kooperasi untuk membantu sosialisasi Pak di pasar Pak. Oke. Pertama terima kasih Pak. Yang pertama ini soal protokol COVID ya.
Jadi terima kasih bantuan dukungannya, mohon terus Bapak Ibu semua para pedagang membantu untuk memastikan bahwa di pasar itu protokol COVID berjalan dengan baik. Karena pasar ini menjadi sorotan di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, sebagai satu klaster yang paling rentan terpapar. Dan beberapa daerah bahkan orang tidak mau dilakukan testing karena takut dikucilkan, takut nggak bisa kerja, takut nanti karena dirinya menyebabkan satu pasar ditutup dan sebagainya. Prinsipnya takut, dan juga tolong bantu meyakinkan, nggak usah takut, nggak usah khawatir, di testing itu jauh lebih baik gitu loh. Walaupun ditemukan ada warga atau ada pengunjung atau ada penjual pedagang yang terpapar, tentunya kita terbuka daripada kita nanti lari-larian umpet-umpetan, malah berakibat fatal bagi pribadinya, keluarganya. Kalau cepat ditangani kan, sehingga bisa segera cepat sembuh gitu loh. Nah, jadi itu ada keterbukaan kerjasama terkait testing. Kedua tadi kerjasama terkait protokol COVID agar dipastikan semua pasar. Bapak Ibu bantulah dengan pasar jaya dan seterusnya, gimana nih mengatasi masalahnya. Pintu masuknya, pintu keluarnya, Bapak yang di situ mungkin lebih lama, lebih tahu kan begitu. Iya. Kalau pengelola pasar kan tiap 5-10 tahun berganti. Kalau Bapak lebih lama di situ, lebih tahu sebagai koperasi kan. Nah mungkin lebih berpengalaman, lebih tahu titik-titik masalah dan lain sebagainya. Supaya bisa kita perbaiki kesalahan dan kita tingkatkan. Gitu. Nah kembali ke protokol COVID tadi, harus dipastikan semua pedagang itu patuh dan taat. Sekalipun dia berjarak sebetulnya, tapi tetap saja gitu, pakai masker atau pakai face shield gitu bagus. Kita minta pakai face shield. Terus beberapa tempat kita minta ditutup pakai akrilik atau pembatas plastik juga nggak apa-apa. Prinsipnya dibatasi lah, tidak ada pembatas. Ya. Terus apa? Terus kita minta itu locatnya, Pak, arahnya itu diatur supaya satu arah. Kalau nggak berarahan dia di pasar tuh. Biar orang ke pasar tahu dia muter kemana-kemana. Yang penting dibuat flow-nya semua alur ketemu ya. Jangan sampai berhenti di situ nggak jelas kemana. Nah terkait traffic flow-nya dua, ada yang bawah lantai, ada yang perlu di atas kalau perlu. Gantung-gantung. Kemudian apalagi mohon dijaga kebersihan, disinfektan. Jadi kalau penting itu ada proposal tuh Pak supaya membersihkan sampah-sampah pasar tuh organik Pak. Ada maggot namanya, ulat ya. Itu nanti kita akan melakukan di pasar-pasar. Sedang dalam kajian dan analisa. Terus apa lagi ya? Kita minta patuh, taat dan disiplin. Jadi Bapak Ibu bantu kami untuk proses semua pedagang, pengunjung itu patuh dan taat dan disiplin. Itu mohon bantuan sekali Bapak, kami senang bisa ketemu. Ada energi baru yang selama ini sudah terlibat aktif, sudah tahu sejarahnya, sudah tahu siapa pedagang, bahkan tahu mungkin siapa pembelinya, untuk memastikan pedagang dan pembeli semua patuh pada protokol COVID. Bantuannya Pak, itu Bapak Ibu bisa membantu itu. Karena kita ingin segera keluar nih Pak, pasar ini sebagai klaster kita ingin keluar. Kemudian tadi kerjasama dengan bank, ya bagus sekali yang sudah ada nih di manapun partai tadi ini, di Bank WA, Jadi di Lenteng Agung, di Lenteng Pulau dan lain-lain tadi, Kali Baru, tolong diperhatikan. Kedua, cari tempat-tempat lain Pak yang bisa dikerjasamakan. Ya, dan sekarang memang kita ada 63 pasar yang mau kita kerjasamakan Pak. Di bawah dibikin pasar, di atas dibikin rumah sewa itu. Rumah sewa, bukan rumah milik kan sewa kan? Nah itu juga penting. Gitu. Terus terakhir tadi Ibu Pak Ibu sekali, kalau memang pedagangnya sudah bisa online. Ini dalam suasana COVID ini ada satu terobosan mulai online, multi level dan lain-lain. Nah mohon koperasi membantu Pak memastikan semua pedagang itu mulai melakukan penjualan secara online. Mungkin dari protokol COVID-nya. Nah karena kan ketiga tadi soal koperasi pasar, membangun pasar boleh Pak diajukan. Sejauh itu dimungkinkan gitu. Soalnya nggak bisa semua diurus oleh pasar jaya Pak. Yang besar terlalu banyak ya. Gitu. Oke lagi Bapak Ibu.
diminta untuk menjual head yaitu 12.500. Nah, kira-kira boleh nggak Pak Wagub supaya nanti saya perkenalkan koperasi dengan distributor supaya nanti koperasi yang menjual Pak Wagub. Jadi kalau pedagang-pedagang satu-satu itu nggak bisa diatur ya agak ini juga Pak. Karena kita di Jakarta ini Pak Presiden konsen kok ini harga tidak bisa ditekan padahal ini distributor sudah guyur pasar gitu. Mohon arahannya Pak. Ya, jadi terkait operasi pasar ini Pak penting nih yang untuk ikut membantu menstabilkan harga. Bapak-bapak lebih paham dari kami ini, dari saya selama belasan puluhan tahun di pasar, bagaimana memastikan bahwa kebutuhan produk dan pokok itu satu tersedia, kedua berkualitas, ketiga harganya terjangkau. Itu juga 3 hal yang mau bantuan Bapak itu untuk memastikan program ini bisa terlaksana. Sambil tadi yang online itu ditingkatkan, kalau perlu ikut seminar-seminar atau webinar, bikin aja webinar, undang Wikipedia, undang Bibli, undang apalagi itu semua. Mereka itu kan punya komunitas, minta aja. Gitu ya. Kan bisa lewat webinar, bisa harus sekarang zaman nggak mesti harus ketemu gini. Jadi dimanfaatkan juga suasana COVID ini kita manfaatkan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau menyambut kualitas saya kira sangat baik sekali. Nanti kita akan mengambil peran di situ. Ya. Mungkin nanti berkabar aja nanti kalau siap dan pedagang juga rasanya bisa. Kalau dia ada manfaat buat dia pasti dia mau. Oke. Ada tambahan satu Pak. Ya. Alhamdulillah nih kami para pedagang sudah melaksanakan pergub tentang larangan kantong sekali pakai. Ya, betul. Jadi kami sudah mulai melaksanakan Pak di tanggal 1 Juli. Jadi kami pedagang-pedagang sudah tidak lagi memberikan kantong kresek kepada pembeli. Kalaupun mereka tidak bawa dari rumah, harus mereka yang beli yang berbayar, yang kantong ramah lingkungan Pak. Sudah kami terapkan itu di pasar-pasar. Alhamdulillah. Ya, itu juga menjadi perhatian kita, pengurus dan lembaga edaran untuk memastikan agar itu bisa terlaksana. Iya. Oke, Kantong kantong ramah lingkungan. lingkungan ya. Ya. Digencarkan aja, kan bapak-bapak biasa komunikasi lewat WA grup, apa SMS, lewat Grup ada. apa surat edaran juga gitu. Bisa. Ada grup Puskopas Pak, Kopas-Kopas seluruh DKI ada WA. Jadi pertama pastikan protokol COVID-nya apa hal. Kedua tadi bangun pasar, ketiga tadi soal kreativitas gitu. Keempat tadi soal penjualan online. Apalagi tadi terakhir Bu, Gula. Jangkauan harga di pasar. stabilitas harga bulan dan lain-lain. Segera ya, kami dibantu Ibu. Gula udah kami laksanakan Pak. Jadi terkait gula ini begini Bu. Kalau misalnya dari kementerian itu ada Bu, tapi hanya sekali Bu. Sekali hari ini pedagang bisa jual head 12,5 Bu. Tapi kemudian ketika selanjutnya akan jual 12,5 itu barangnya tidak ada Bu. Jadi kami harus beli mahal, makanya nggak bisa. Tapi kalau dari Kementerian Perdagangan bisa kirim ke kami kontinu Bu, di harga segitu pasti kami bisa menjualnya. Kami sudah melaksanakan kok Bu 12,5 dan belum lama kebetulan Pak Menteri Perdagangan juga ke Pasar Ramadjati Bu. Sebelum itu 3 hari kami sudah dikirim gulanya 12,5. Tapi kalau untuk gula-gula bermerek memang kami tidak bisa Bu, gula-gula bermerek sudah mahal dan di sananya. Itu kalau yang kita bisa jual head 12,5 itu gula tanpa merek atau gula curah. Ya kalau Ibu bisa mencarikan gula harga 10.000 itu pasar siang ya bisa jual 11,5 itu bisa. Sebab gula yang dijual di pasar itu rata-rata bermerek, enggak kandungan. Enggak ada. Kalau pedagang itu enggak seperti dibayangkan orang jelek enggak. Sebab pedagang itu kan pedagang kecil. Ya, belinya juga kayak dia. Jadi enggak seperti dibayangkan presiden gitu ya. Memang saya sampaikan terus terang karena saya juga pedagang. Kalau belinya 10.000, paling tinggi jualnya 11. Itu banyak kayak gitu. Jadi kita bukannya ekonomi yang cari kesempatan enggak. Kita ekonomi yang cari makan doang pasar. Jadi mohon juga sampaikan ke presiden kayak gitu. Saya untuk perdagangan itu kalau kita pesan gula 20 ton paling datangnya berapa ton? 2 ton. Habis itu hilang gitu.
Sampai aja mudah-mudahan kayak gitu. Kita di pasar itu nggak bermain kan, bukan ada jadi langganan. Ya, kita pinginnya orang belanja hari ini besok terus-terusan belanja. Ya. Itu Bu ya, Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Kira gitu. Cukup ya Pak? Ya, Terima kasih Pak. terima kasih Pak. Semuanya mohon maaf nih. Saya lagi. Sama-sama Pak.